Walaupun usahanya kecil, keuntungannya kecil, tapi kita bosnya. Karena kopi Robusta di Indonesia ini penghasil terbesarnya adalah di Lampung Barat. Jadi ada masyarakat yang ditagih hutang sama renter itu 80 juta. Oke. Ya, tapi kita bebaskan hutangnya. Apapun yang kita berikan, sekecil apapun yang kita berikan, kalau kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, itu kita jadi manusia yang tidak sia-sia. Kita jangan memulai dari modal besar dulu. Kita lakukan modal kecil, tapi itu konsisten. Nah, modal kecil itulah yang bisa membuktikan bahwa kita, oh ini usaha ini ternyata bagus nih. Ultimate, selamat datang di Ulik Tipis, di mana kita menghadirkan seseorang yang punya cerita dan kita ulik cerita di baliknya tipis aja. Dan hari ini gue, Bagaska, alhamdulillah kedatangan seorang tamu, bisa dibilang pengusaha muda lah ya, dengan banyak sekali cerita. Ini beneran banyak kali ini nih. Kita hadirkan saja langsung Kak Teguh Wahyu, tepuk tangan semuanya. Kak Teguh Wahyu, ya, baik. Apa kabar? Perkenalkan sebelumnya aku Bagaska, aku di sini sebagai host Ulti dan izin untuk nanya-nanya seputar, pokoknya profilnya baik banget ya. Kita bakal apa ya sebutannya? Kita bakal kemana-mana lah sebutannya. Tapi di sini sudah ada kopi juga nih, alias yang dibuat sama Kak Wahyu juga ya, Geofit segala macam. Dan kalau misalnya profilnya banyak Ultimates. Kalian bisa baca-baca lah ya, nanti aku pasti bakal masukin gambar-gambarnya juga. Dimulai dari mana enak ya? Mungkin dari kopi dulu aja kali ya? Boleh. Gini aja deh, apa ini? Apa ini? Jadi ini adalah kopi Fat Burner, kopi hitam pertama di Indonesia pembakar lemak. Pembakar lemak. Iya, kopi hitam membakar lemak pertama di Indonesia. Cocok buat gue itu kayaknya. Oke. Oh, jadi ini adalah Fat Burner Coffee yang dibuat sama Kak Wahyu juga gitu loh, sebagai bisnisnya juga. Oke. Jadi awalnya membuat bisnis untuk ini dulu kali ya, untuk Geofit ini gimana sih bisa kepikiran pengen deh kopi tapi yang fat burner? Karena kan ya kita tahu lah sekarang kalau di Jakarta ya dikit-dikit kafe yang jual kopi gitu loh, banyak lah, bahkan dari kelas menengah atau kelas atas atau yang ini semua banyak gitu loh. Sementara ini fat burner. Awalnya gimana? Jadi kan kebanyakan kalau kopi fat burner itu kopi hijau. Nah, kalau kita minum kopi hijau itu kayak minum jamu. Nah, jadi saya menciptakan gimana orang minum kopi diet, tapi dia tidak yang kopi hijau. Artinya dia masih bisa menikmati cita rasa kopi itu sendiri, tapi manfaatnya ada juga gitu. Makanya kita ciptain Fat Burner Coffee yang hitam. Gitu. Oh, bentar. Tadi kata kuncinya tuh jamu ya? Jamu. Oke. Tapi aku lupa sebelum nyampe situ, mungkin boleh perkenalan dulu. Aku lupa banget. Gitu loh. Mungkin latar belakangnya apa gitu. Ke kamera yang ini. Baik, nama saya Teguh Wahyu. Saya adalah pengusaha kopi asal Lampung Barat. Saya juga aktif di kegiatan sosial. Saya juga sebagai Ketua Pemuda Lampung Barat Bersatu dan Ketua Masyarakat Sadar Wisata Kabupaten Lampung Barat. Seperti yang aku bilang ya, Ultimates, banyak banget kegiatannya Kak Wahyu ini. Tapi belakangan ini lagi aman Kak? Maksudnya kayak lagi nggak terlalu sibuk atau gimana Kak? Ya sibuk sih, cuma kan disempetin ke sini datang. Wah, terima kasih. Gitu loh. Ini masih pagi by the way gitu loh. Jadi terima kasih sudah datang ke sini. Tadi kita lanjut lagi tentang Geofit. Sebenarnya banyak juga yang bisa dibahas gitu. Even tadi sempat ngomong Pemuda Lampung Barat Bersatu. Lampung Barat. Ini asal Lampung ya, mungkin ada Ultimates yang dari Lampung boleh bersuara gitu loh. Lampung Barat ya terutama ya. Ini kapan ini dimulainya ide untuk membuat Fat Burner Coffee Geofit ini waktu itu? Sebenarnya uji cobanya dari tahun 2016. Cuman baru keluar sertifikasinya, izinnya, semua perlengkapan itu di tahun 2018 kita bisa launching. 2 tahun tuh ya, semuanya diurus 2 tahun dan akhirnya ya keluarlah produk Geofit ini gitu loh. Tapi waktu itu ngurus-ngurusnya cukup sulit nggak sih untuk sertifikasi segala macamnya? Enggak sih, waktu itu kita didampingin sama pemerintah daerah juga. Di Lampung? Di Lampung Barat. Jadi mereka peduli juga pemerintahnya dengan UMKM, akhirnya didampingin sampai tuntas gitu.
Oke. Nah ini sebelum basa-basi banyak-banyak orang-orang ini masih produksi dong, masih bisa dibeli kan? Masih bisa. Ada Instagramnya dong. Ada Instagram. Ya nanti Instagramnya aku masukin juga Ultimates gitu loh di situ. Jatuhnya apa? Beli online? Beli online bisa. Beli online ya. Bisa, dan aku lihat juga kayaknya sepertinya apa ya? Testimoninya tuh udah terpercaya orang. Ya aku lihat dari Instagramnya orang-orangnya tuh kayak gitu loh. Ada salah satu artis yang memang dia berhasil itu karena berkat kopi ini. Oh gitu. Dia berhasil apa? Berhasil dia kurus. Kurus. Dari kopi ini. Akhirnya dia order itu beli, nggak di endorse, nggak di kita sponsorin nggak. Oh, berarti memang ini bisa dibilang terpercaya kalau misalnya emang untuk fat burning segala macam lah ya. Oke. Itu tentang kopinya. Yang aku baca juga soalnya nih dari dari profil Kak Wahyu bahwa sebenarnya Geofit ini sempat mewakili Lampung dalam pameran bergengsi Asian Games 2018 di Palembang. Betul. Nah itu gimana tuh ceritanya? Ini kan maksudnya Asian Games ya. Asian Games itu sangat apalagi untuk Indonesia gitu loh. Sangat bergengsi, sangat mewah, sangat bagus lah gitu loh. Kok bisa tiba-tiba ada Kak Wahyu dengan Geofit gitu loh? Bisa ngikuti pameran di bisa Asian Games. Berpartisipasi dan apa sebutannya merepresentasikan lah gitu loh. Lampung gitu. Jadi awalnya kan kopi ini kan sempat viral ya karena waktu itu kita juga kita jualnya online di Instagram. Terus banyak yang ngelirik juga, akhirnya ada dari kementerian tuh ngeliat. Terus dia ngehubungin pemerintah daerah, ya pengen ini dibawa ke sana. Gitu. Akhirnya penyeleksian yang ketat ya lolos. Dan akhirnya ngikutin pameran di Asian Games pada saat itu. Kalau untuk pamerannya itu berarti orang-orang bisa waktu itu beli di situ saat itu juga? Ya, bisa di situ. Pameran aja? Bisa beli di situ juga? Ya itu internasional kan, sepanjang mancanegara. Ya Asian Games waktu itu cukup. Untuk sangat besar juga gitu loh, Asian gitu loh, semua Asia dari situ dan ada representasi dari Lampung Barat ya. Cukup membanggakan juga gitu loh, apalagi dengan konsep fat burner. Terus tadi aku tanya juga katanya untuk fat burner di Lampung jarang atau justru nggak ada ya yang nggak ada. Oke, nah kenapa Kak Wahyu berani untuk mengangkat konsep fat burner dari Lampung? Ya berarti kan secara tidak langsung memang menjualnya untuk rakyat masyarakat Lampung gitu loh, Lampung Barat ya. Nah kenapa berani gitu loh? Sangat gamble-nya nih besar sekali gitu loh. Karena gini rata-rata kan orang kalau mau diet kan cobain obat-obat yang ada kimianya gitu kan. Makanya kebetulan kebetulan juga saya kan dulu aktif di dunia kesehatan juga ya kan. Dulu jadi konsultan gym juga, konsultan hidup sehat juga. Pada saat itu. Jadi PT ya? Iya dulu jadi PT. Oke. Jadi akhirnya ya karena di kampung saya banyak kopi, ya saya berinovasi lah gitu loh. Ya, termasuk ada konsultannya juga, ada pendampingnya juga yang ngedampingin. Sehingganya keluar, kalau saya sendiri tentunya nggak akan bisa muncul produk ini, tentunya bantuan kawan-kawan. Makanya keluarlah produk ini. Oh, makanya Kak Wahyu juga pede untuk bikin fat burner coffee ini karena ya maksudnya kalau jujur aku kan lagi nge-gym nih, aku sempat pakai PT juga. Seorang PT itu harus ngerti nutrisi, gizi. Betul. Nah, akhirnya Kak Wahyu juga ada basic dari mempelajari itu semua dulu gitu loh untuk jadi nih fat burner coffee. Betul. Oh gitu ternyata gitu loh. Itu jadi PT tahun kapan emang Kak? Tahun 2015-16. Oh berarti memang lagi development nih si Geofit ini. Oke. Nah tapi kalau pas nih tadi sempat disebut 2015-2016 jadi PT dan akhirnya ingin berbisnis kopi. Motivasi terbesar Kak Wahyu pas awal-awal menjalankan itu apa sih gitu loh, karena kan nggak tahu, ini aku nebak ya, PT kan lumayan Kak bayarnya karena kan aku bayar nih sebagai pelanggan, mahal juga gitu loh. Kalau PT kan tetap ya kita walaupun dibayar pelanggan, tapi tetap kita digaji sama orang, artinya kita tidak memiliki perusahaan itu, artinya kita masih jadi anak buah orang. Nah ketika saya pulang ke kampung halaman, ya saya walaupun punya usaha kecil tapi itu punya saya gitu loh. Nah saya belajar dari situ. Walaupun usahanya kecil, keuntungannya kecil, tapi kita bosnya, gitu. Kita nggak digaji sama orang, kita nggak diatur orang. Kita bebas melakukan inovasi apapun tentang produk kita. Dan langsung nih, fat burner coffee waktu itu ya. Tapi sempat kepikiran, maksudnya memang pas awal-awal kayak pengen deh, kan ya kopi kan banyak sekarang orang bikin toko kopi atau jualan online gitu loh.
waktu itu memang langsung pengen fat burner coffee atau kayak pengen kopi biasa, terus tiba-tiba ada yang nyeletuk nih fat burner, atau dari Kak Wahyunya memang kayaknya asik nih bikin kayak gini? Memang awalnya langsung fat burner. Emang pengen fat burner. Fat burner, karena kita memang kan udah lama kan di dunia kesehatan gitu kan, di dunia nge-gym pada saat itu. Yes. Ya tentunya langsung udah produknya produk fat burner aja. Gitu. Wah itu kalau aku pikir-pikir, maksudnya produk fat burner dan kopi cocok gitu loh untuk rakyat Indonesia gitu loh. Rakyat Indonesia kan sehari nggak ngopi kayak gimana gitu. Ditambah ini bisa untuk fat burning juga. Jadi cocok juga buat rakyat Indonesia yang harus ngopi ini tapi harus sehat juga gitu. Oke, dan ini juga ininya robusta dia ya. Robusta, asli robusta ya. Oke. Terus tadi kita sempat ngobrol juga ya Ultimates bahwa tadi sempat ngomong tentang luwak. Coffee. Ya betul, luwak kopi. Itu mungkin nanti kita obrolin abis ini kali ya. Karena aku pengen nanya nih, pas awal-awal tuh ada nggak sih cerita unik atau pengalaman menarik gitu pas lagi memulai bisnis kopi gitu loh? Atau mungkin kayak alhamdulillah lurus-lurus aja. Ya, alhamdulillah lurus-lurus aja. Cuman kan kopi ini kan kopi organik. Tentunya kita juga punya kebun yang memang tanpa kimia dari pupuknya semua. Oke. Terus juga kopi ini kan palingnya setahun sekali. Itu mulus-mulus aja sih. Cuman kendalanya ketika tidak musim kopi, ya kita bahan bakunya nggak bisa nyari beli yang lain ya, belinya ya di kebun kita itu gitu loh. Iya kan, menghasilkan sendiri dari kebun. Betul. Di Lampung Barat by the way ya, ini kebunnya. Oke. Jadi kendalanya ya itu aja sih kendalanya kalau harus menunggu musim kopi. Kondisional sekali lah ya gitu loh. Berarti tapi kalau misal pernah nggak sih kejadian misal nggak panen nih, atau misalnya emang produknya udah habis duluan, tapi belum panen. Ya nah udah. Itu gimana tuh? Ya udah kita nggak jualan. Harus tutup dulu. Makanya kita ada produk kedua namanya luwak kopi. Wah bridging-nya bagus nih. Gitu. Bisa ke luwak kopi. Walaupun tadi akhirnya nih aku reveal juga ya, tadi kita sempat ngobrol, kondisional juga yang luwak. Karena apa tadi luwak liar? Luwak liar kan? Luwak liar itu jadi dia makalin kopi kita yang matang yang merah-merah, dia pup di kebun kita. Nah, cuman kita kan nggak bisa mungkin kita terus mencari tiap hari di mana dia pupnya. Cuma kan harus jeli juga kita nyarinya gitu. Tapi bentar deh, aku kira ya, kan aku nggak tahu apa-apa nih. Yang menjual luwak itu memang mereka memelihara luwak dan ya dikandangin, dikasih makan segala macam biar subur juga. Ternyata ada yang luwak liar gitu ya. Udah. Kalau orang zaman dulu kan luwaknya luwak liar. Kalau sekarang kan kebanyakan orang memelihara luwak. Dikasih makan kopi. Nah, ya ada keluarlah kotoran kopinya. Ya memang aromanya kan memang dari situ. Gitu. Ya memang Lampung itu kan ya luwak ya. Luwak kopi itu Lampung kan ya? Ya Lampung. Iya. Oke, nanti kita ngobrolin lagi mungkin sedikit tentang luwak dan masih banyak lagi sebenarnya yang bisa kita obrolin. Tapi ada yang mau lewat dulu, aman ya. Kalau gitu Ultimates, jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates, masih di Ulti Ulik Tipis bersama Kak Teguh Wahyu. Dan tadi kita udah ngomongin banyak banget mengenai bisnis yang Kak Wahyu buat untuk fat burner coffee yang bernama Giofit ini gitu loh. Jadi awalnya seperti apa gitu loh. Bahkan tadi akhirnya ke-review juga bahwa salah satu backgroundnya Kak Wahyu adalah personal trainer juga gitu loh. Itulah kenapa tercetuslah konsep ngopi tapi sehat. Ya itu bagi yang belum nonton silakan di ini kali. Takutnya pada nggak nyimak gitu kan. Dan terakhir tadi kita ngomongin tentang luwak, kopi luwak. Iya, kopi luwak. Di Giofit ini ada kopi luwak gitu loh. Ini sebentar, kalau kopi luwak itu gimana sih untuk pemrosesannya, atau sama aja memang maksudnya untuk ya menunggu luwaknya? Apa sebutannya itu? Itulah. Jadi kalau luwak yang di kandangan itu kan yang diternak, itu mau nggak mau dia lapar ya makalin kopi yang dikasih. Gitu. Tapi kalau kopi luwak liar itu dia benar-benar memilih kopi yang benar-benar menurut dia matang, tingkat kesempurnaannya bagus, itu yang dia makan. Gitu. Oke, nah aku pengen nanya untuk teknis yang luwaknya ya, karena menurutku menarik banget karena luwak liar. Ya, luwak liar. Yang dimana bukan dikandangin. Bukan dikandangin. Itu cara nyarinya gimana? Ya makanya itu keberuntungan aja, kita nyari-nyari aja di kebun. Gitu. Nyari-nyari gitu. Tapi banyak gitu loh? Banyak, petani yang dapetin banyak.
Cara nangkepnya gimana? Ini beneran nanya nih, jadi gue penasaran juga lagi. Nangkep luwaknya nggak nangkep luwak, jadi kita ngambil kotorannya aja. Jadi petani sudah tahu, oh ini kotoran luwak, diambil gitu. Di kebun kopinya. Di kebun kopinya. Jadi mereka nyari gitu kan. Iya. Gitu. Dan petaninya juga udah hafal. Udah gitu hafal, ya, oh ini kotoran luwak diambil. Gitu. Oh, oke. Dan itu juga ada di Geofit ya. Iya, mungkin sebelum kita lanjut, Geofit ini apa nih? Mungkin takutnya Ultimates pada nggak tahu. Geofit itu apa? Geofit itu namanya ya, by the way, namanya nama dari anak sih, anak pertama. Gio. Gio namanya. Fit itu sehat, jadi kopi sehat. Berarti sesimpel itu ya, dari anak pertama, bisnis pertama ya. Juga. Dan Fit ya, sehat. Jadi inilah yang membawa jembatannya untuk bisa seperti sekarang gitu usahanya. Akhirnya barulah muncul saya buka ide punya kafe gitu. Tapi ada kafenya? Ada kafenya juga. Di Lampung Barat? Di Lampung Barat. Oh, oke. Nah, buat warga Lampung Barat mungkin di mana mungkin Diva ada Cafe. Diva Cafe namanya. Cafe, iya. Oke. Udah banyak juga kawan-kawan dari Jakarta yang ke sana. Oh, sengaja. Iya. Mungkin ya bisa mampir-mampir lah ke Diva Cafe tadi namanya. Ya. Di situ ada kopi, mungkin ada makanan-makanannya juga? Ada makanan banyak. Dari Indonesia. Ya buat kongko-kongko lah. Apalagi tadi aku sempat ngobrol juga sama Kak Wahyu, katanya di Lampung Barat tuh jatuhnya masih dingin ya? Pegunungan. Nah, cocok. Dingin, sejuk pokoknya. Nah, cocok untuk wisata ke sana. Di sana juga ada yang lagi viral namanya Negeri di Atas Awan. Negeri di Atas Awan. Oh, aku nggak tahu. Pokoknya cobain. Deket situ, deket Diva Cafe itu? 10 menit lah. Dari deket lah itu mah 10 menit. Aku terakhir kali ke Lampung 2019 tuh even di metronya ya, di itu masih sepi jujur 2019 tapi udah berapa tahun lalu sih, nggak tahu sekarang gimana tuh. Sekarang udah rame ya? Udah kota. Iya. Waktu itu aku buat syuting tuh, terus aku mikir sangat sepi gitu loh. Aku tuh waktu itu jalan dari rumah temenku, aku lupa di mana, ke bandara kayak cuma setengah jam. Ya temen aku emang agak ngebut sih, tapi sepi gitu loh di Lampung. Gitu loh. Tapi di Lampung Barat masih sepi, masih asri lah. Apalagi dengan kebun-kebunnya. Kalau boleh tahu kebunnya tadi di mananya? Ada dekat rumah, di samping rumah. Di samping rumah? Di samping rumah. Wow. Kebetulan rumahku tuh sampingnya perkebunan. Gitu. Oke. Berapa hektar di rumah kebunnya? 1 hektaran. 1 hektar. Oke. Nah, aku mau nanya nih, kita udah ngomongin semuanya, masih tentang kopi. Tapi kenapa dari semua produk kopi? Kenapa memilih kopi? Kayak nggak ada yang lain kah? Karena aku sebagai warga Lampung Barat, pemuda di Lampung Barat tuh bangga punya kopi Robusta. Karena kopi Robusta di Indonesia ini penghasil terbesarnya adalah di Lampung Barat. Gitu. Di Indonesia adalah Robusta terbesar di Lampung Barat. Penghasil kopi Robusta terbesar di Lampung Barat itu ya di Lampung Barat. Makanya KWI juga pede untuk membuka bisnis untuk kopi itu ya? Ya, karena saya asal Lampung Barat, saya punya kopi Lampung Barat, ya saya harus bangga dengan produk Lampung Barat gitu. Oke. Dan akhirnya, tapi selain Geofit ini ada juga maksudnya untuk yang dari Lampung Barat gitu? Oh ya, ada banyak. Dan apakah maksudnya jadi kenalan Kak Wahyu kah atau? Ya kita bersatu aja, kita bersatu sama-sama ngerangkul, sama-sama kita membangun kopi Lampung Barat gimana bisa dikenal di nasional dan internasional, itu aja sih. Oke. Nah ini kita kembali lagi ke tentang bisnis yang Kak Wahyu jalankan ya gitu loh. Awal-awal nih, maksudnya sempet minder nggak sih kayak bisa diterima masyarakat dong ya untuk fat burner ini? Mungkin untuk kopi di Lampung Barat banyak lah ya, maksudnya untuk bagian kopi mungkin kalau kayak ya banyak, tapi ini fat burner kopi ini sebenarnya rasanya beda nggak sih? Aku jujur belum pernah soalnya untuk fat burner kopi ini. Daya roastingannya yang membedakan. Oke. Daya roastingannya, kandungannya masih terjaga gitu. Sebenarnya keraguannya sih sebenarnya nggak ada, karena aku berpikir ini nih bangsa pasarnya tidak saya pasarkan di Lampung Barat. Karena kan begini, kayak jangan kita menabur garam di lautan, rasanya udah asin. Kalau kita jualnya di Lampung Barat ya nggak akan laku, gitu. Karena orang Lampung Barat punya kopi, dia punya kebun kopi semua. Target pasar kita ya di luar Lampung Barat. Di luar Lampung Barat. Nah, makanya itu yang membuat saya pede. Gitu. Kalau saya ngejualnya di Lampung Barat, ya orang jarang gitu yang mau beli kopi. Gitu. Karena banyak juga banyak yang penghasil kopi. Gitu. Karena orang sana itu rata-rata kopi nggak beli di rumahnya. Mereka ambil di kebunnya sendiri, gitu. Langsung bikin sendiri,
Gitu. Oke. Makanya untuk target pasarnya di luar Lampung target Barat. pasar di luar Lampung Barat. Jatuhnya seluruh Indonesia nggak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, bahkan ke Malaysia, Singapura. Oh, pernah juga. Iya, kirim ke sana. Paling jauh ke Singapura. Singapura aja. Oke. Berarti ya memang sudah terbukti lah ya gitu loh untuk ininya. Tapi, nah tadi kan Kak Wahyu ngomong bahwa ya istilahnya nggak takut lah ya. Iya, nggak takut. Karena aku kembali ke profil ya. Iya. Kak Wahyu sempat jadi Duta Pemuda Provinsi Lampung 2018. Iya, betul. Ya maksudnya aku agak salah sih nanya takut tambah karena maksudnya dengan mental Kak Wahyu even jadi Duta Pemuda Provinsi Lampung 2018. Iya sudah terlihat sebenarnya gitu loh, kayak udah apa sebutannya, sudah terlihat banyak media lah ya gitu. Nah itu awalnya gimana kok? Apa pede mungkin jadi Duta Pemuda ini, awal cerita itu gimana? Awalnya dulu memang sudah aktif di kepemudaan gitu kan. Jadi memang kita sebagai putra daerah ya kita juga punya punya rasa tingkat kepercayaan diri yang tinggi juga. Ya udahlah coba-coba ikut-ikutan iseng, ya akhirnya lolos gitu. Iseng dan lolos. Dan akhirnya disupport juga sama pemerintah daerah. Itu yang makin jadi semangat gitu. Kalau nggak disupport pemerintah daerah ya mungkin juga kurang juga main itu semangatnya. Cuma ya karena kepercayaan dirinya tinggi ya sudah. Biasa aja. Biasanya tuh yang kepercayaan dirinya tinggi tuh apa sebutannya itu, ini udah takdir sih ya. Udah kalau kepedean tapi bisa menghasilkan beneran tuh ya bersyukur aja lah ya bagi teman-teman yang ultimate begitu. Nggak, tapi pas lagi Mister Indonesia ya? Mister Indonesia itu ada tuntutan nggak sih yang kayak gitu-gitu? Kayak harus bersih lah, harus bertutur kata yang... Oh ya tentu. Nah itu pressure-nya ada nggak kalau untuk Kak Wahyu sendiri? Ya tentunya jadi pemuda yang bisa memberikan inspirasi lah untuk pemuda lain, untuk terus berkarya, berkontribusi untuk bangsa dan negara ini. Itu aja sih tujuannya. Kalau waktu itu pas ini kan jatuhnya Provinsi Lampung ya, Kak Wahyu kegiatannya apa aja untuk jadi Mister Indonesia ini? Oh, kita ada seleksinya. Kita waktu karantina di Bangka. Karantina di Bangka? Iya, ada tes psikotes, ada kegiatan-kegiatan yang bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita terhadap negara ini gitu kan. Seperti itu, banyak kegiatan-kegiatannya. Ngapain aja tuh di karantina? Maksudnya kayak ya sebenarnya kayak biasa aja, tapi ada kebetulan di karantina berarti sama teman-teman yang lain juga. Iya, gitu. pelatihan. Oke. Tapi waktu itu merasa kayak ke pressure atau kayak enggak, gue enjoy aja. Pede aja sih, karena kan banyak berkumpul sama kawan-kawan di seluruh Indonesia juga. Oh iya. Dari mana aja kalau boleh tahu waktu itu? Dari Papua sampai Papua. Ada Papua juga. Sampai Papua. Oke. Berarti ya ada waktu itu saingannya banyak juga berarti. Wah, banyak. Di karantina itu kan? Banyak di karantina. Temanku adalah sainganku itu kan di karantina kan? Banyak. Bahkan ada tokoh-tokoh artis kenal juga, sutradara juga. Wow. Ya, dan lolosannya juga banyak jadi presenter juga. Gitu. Oke. Seru. Dan akhirnya Kak Wahyu berhasil lah ya gitu loh, menjadi salah satu yang terpilih gitu loh. Kalau kayak gitu hasil akhirnya ada berapa sih? Masih ada berapa orang? Ingat nggak waktu itu 2018? Juara 1, 2, 3 aja. 1, 2, 3. Kalau waktu itu Kak Wahyu berapa? 10 besar. Oh, 10 besar. Oke. Ya, dari banyaknya orang sih untuk menjadi Mister Indonesia cukup sulit lah gitu lah ya. Alhamdulillah lah gitu loh. Kita mungkin kembali lagi ke bisnis. Tapi kalau dari Kak Wahyu sendiri, maksudnya bukan untuk bisnis kopi aja sih. Memulai bisnis itu inspirasinya dari siapa sih? Atau ada idolnya, atau kayak memang terinspirasi dari orang tua atau gimana gitu? Karena yang pertama kebutuhan hidup. Iya, kebutuhan hidup. Kita punya tanggung jawab. Ya kita juga kalau mau bisnis harus bisnis yang benar-benar bisa menjanjikan untuk ke depan gitu. Itu sih. Oh, berarti memang untuk dari kebutuhan hidup aja. Dan memang tapi kan ini bisnis pertama. Bisnis pertama. Sebelumnya kan tadi kan dibilang PT. Kalau PT kan tadi yang Kak Wahyu bilang itu kan kerja gitu. Tapi maksudnya belajar bisnisnya itu apakah dari kuliah? Memang dulu orang tua tuh pedagang, ada yang pedagang. Oke. Berarti ya nurun. Ya, bisa bilang nurun lah ya. Gitu. Dari orang tua gitu. Emang dulu ininya apa kalau boleh tahu? Apanya? Kuliahnya, jurusannya? Kita dulu di komputer, Eskom. Oh, oke. Dan akhirnya bisnis lah ya. Ya, masih aman lah ya. Maksudnya, ya. Tapi selama bisnis jalan sih ya, alhamdulillah ya gitu loh. Berarti memang nggak ada
apa ya sebutannya ya bukan nggak ada sih, maksudnya awal-awalnya itu bukan gara-gara siapa, tapi memang kebutuhan hidup. Gitu. Tapi kalau dari Kak Wahyu sendiri ada nggak sih untuk inspirasi kayak pengen jadi siapa untuk di bisnis-bisnis gitu? Nggak ada sih kalau untuk pengennya. Ya kita inspirasinya tentunya dari orang tua gitu kan. Kalau orang tua kan bisa nyekolahin kita, nguliahin kita ya tanpa ada rasa beban gitu. Akhirnya ya kita terinspirasi dari orang tua kita sendiri. Oke. Nah itu kan untuk apa namanya? Untuk bisnis ya. Yeah. Tapi kalau jatuhnya yang pemuda tadi salah satunya bisa dibilang aktivis lah ya. Ya aktivis. Ya itu. Ya. Sekarang fokus di aktivis. Di aktivis. Sekarang fokus di aktivis. Aktivis juga. Oke. Mungkin nanti kita bisa bahas kali ya di segmen setelah ini tentang aktivis dan ya mungkin ada inspirasi juga dari Kak Wahyu, tapi ada yang mau lihat lagi. Oke. Kalau gitu Ultimates, nanti kita ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ultimates. Masih di Ultimates bersama Kak Wahyu. Tadi kita udah ngomongin banyak banget tentang bisnis, tentang aktivis, tentang bahkan aku lupa ngomongin apa namanya pengolahan kopi dan luwak segala macam yang aku baru tahu jujur ternyata luwak itu bisa ada yang dari liar dicari-cari segala macam. Tapi tadi terakhir kita ngomongin tentang aktivis muda lah ya di tahun 2018 menjadi Mister Indonesia yang representasi Lampung Barat. Nah itu waktu itu kenapa tuh? Maksudnya PD-nya, tadi kan udah memang gara-gara PD kan? Tadi kita sempat ngobrol juga memang untuk profil juga gitu loh. Emang untuk mencari pengalaman. Nah itu yang memotivasi ke Wahyu apa nih? Untuk yang pemuda ya? Mister Indonesia ya? Ya karena saya itu aktif di kegiatan sosial. Akhirnya dari jembatan Mister Indonesia, akhirnya saya ditunjuk sebagai Ketua Pemuda Lampung Barat Bersatu pada saat itu. Nah dari situlah saya sudah mulai aktif di kegiatan sosial melalui organisasi PLB namanya. Pemuda Lambar Bersatu. Nih, aku baca deh. Iya, di situ. Pas banget aku buka. Iya. Oke, di situ Ketua Umum Pemuda Lambar Bersatu deh jatuhnya. Itu udah ngapain aja sih? Untuk Lambar tuh Lampung Barat bukan? Lampung Barat ya? Iya. Udah ngapain aja di situ? Nah, alhamdulillah PLB itu menjadi salah satu ormas yang memang menjadi inspirasi lah banyak ormas lainnya. Jadi kebanyakan ormas itu kan sama masyarakat ya mohon maaf gitu kan dipandang negatif gitu kan karena oleh oknum-oknum. Enggak semua ormas begitu. Banyak ormas yang baik, yang kegiatannya positif gitu. Ya sepertinya contoh PLB. PLB ini kita aktif di kegiatan sosial. Dari mulai zaman Covid, kita sudah memberikan bantuan-bantuan buat korban Covid. Kita sudah memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan pengobatan. Kita juga membantu pemuda-pemuda yang nggak mampu sekolah, yang nggak bisa nebus ijazahnya gitu kan. Kita juga ormas yang baru tahun ini itu seluruh Indonesia baru ormas kita yang membagikan gas LPG gratis untuk masyarakat. Di daerah mana tuh? Di Lampung Barat. Di Lampung Barat. Di Lampung Barat. Wow. Itu baru kita. Iya. Kebetulan tuh kemarin bukannya nggak lama tuh gas baru iya, susah cari kalau nggak salah ya. Itu kapan tuh ya? Beberapa bulan lalu lah. Di Jakarta kan waktu pas kemarin kan pada ribut. Yes. Ya, gas LPG. Pada susah cari. Karena kebijakan. Temanku juga kena soalnya. Iya. Nah dari situlah kita mulai bergerak. Kita sebagai pemuda harus bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Gitu. Akhirnya ya saya berinisiatif, saya kumpulkan uang dari kawan-kawan, kita iuran, kita bagikan gas, kita kerja sama-sama kepala desa. Jadi kepala desa mendata masyarakat yang nggak mampu, akhirnya kita bagikan gas LPG gratis untuk masyarakat. Oke. Itu salah satu yang dilakukan sama PLB. Ya, tentunya kita juga di sini di PLB itu ada divisi lembaga bantuan hukumnya juga. Jadi kita juga banyak menolong kawan-kawan masyarakat yang terkena masalah hukum, terkena masalah, kita dampingi. Ada jasanya juga ya? Ada divisi lembaga bantuan hukumnya di divisi PLB. lembaga bantuan hukumnya juga, terutama untuk Lampung Barat ya. Lampung Barat. Itu masih beroperasi sampai sekarang ya, masih sampai sekarang. Dan Kak Wahyu juga masih sebagai ketua umum? Masih ketua umum. Masih ketua umum. Berarti memang itu yang lagi dilakukan sama Kak Wahyu sekarang ya? Memaintain itu semua? Iya.
Kita juga satu-satunya ormas yang berhasil membebaskan hutang masyarakat dari rentenir. Nah, itu boleh dicek berita-beritanya. Sudah berhasil dan sudah nyata. Jadi ada masyarakat yang ditagih hutang sama rentenir itu 80 juta. Ya, tapi kita bebaskan hutangnya. Gitu. Bersama PLB itu. Bersama PLB. Makanya sebaik-baiknya manusia kan manusia yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Gitu. Akhirnya ya kita bantulah masyarakat. Dan aku pun udah lihat foto-fotonya juga lumayan banyak sih ini bantu-bantuin masyarakat. Aku sambil lihat profilnya juga teman. Boleh dicek di Instagramnya kegiatan-kegiatan PLB. Dalam membuat persatu. Nah nanti dicek lah. Nanti aku masukin juga kali ya beberapa klipnya, beberapa foto-fotonya juga gitu loh. Nah kalau ini masyarakat sadar wisata. Iya betul. Nah kalau ini apa nih? Sepertinya untuk bagian ya pariwisatanya gitu loh. Kak Wahyu di situ ngapain? Oh iya, kebetulan saya juga dipercayakan sebagai ketua DPC Masyarakat Sadar Wisata. Ketua juga? Ketua. Apa nggak capek? Ya. Ketua semua tuh. Karena hobinya pariwisata kan. Karena kita kan usahanya juga bergerak di bidang pariwisata juga gitu. Jadi akhirnya dipercaya sebagai ketua DPC Masata. Berarti yang aku lihat nih sebelum lanjut ke Mas Hatta, karena aku penasaran juga udah ngapain aja. Yang aku lihat Kak Wahyu emang suka berorganisasi kali ya. Suka berorganisasi. Gitu, suka berorganisasi dan ya memaintain suatu organisasi gitu. Apalagi menjadi ketua itu bukan hal yang mudah juga. Betul. Well, kita mendapatkan contoh lah ya gitu loh, bisa seperti ini juga gitu loh. Harus loyal. Di umur yang masih muda juga gitu loh Ultimates ya. Jadi jangan misalnya masih umur berapa jangan desperate dulu gitu loh. Kita kembali lagi ke Mas Hatta. Itu udah kalau di Mas Hatta tuh Kak Wahyu ngapain aja? Kalau memperkenalkan kah atau gimana? Jadi kita memperkenalkan potensi-potensi wisata yang ada di kabupaten kita, daerah kita. Terutama kalau saya kan di Lampung Barat, saya fokus mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Karena apa? Wisata itulah yang bisa membangkitkan perekonomian suatu daerah. Kalau wisatanya banyak, wisatanya dipromosikan, otomatis banyak orang-orang dari luar daerah berkunjung ke Lampung Barat dan menghabiskan uang di Lampung Barat. Disitulah maka akan bangkit perekonomian suatu daerah. Walaupun daerah Lampung Barat itu pegunungan, terpencil, tapi ketika wisatanya bagus, maju, pasti orang banyak yang berkunjung. Dan dipromosikan dengan benar juga ya. Gitu. Dan alhamdulillah di Lampung Barat juga sudah masuk juara 3 desa wisata pada saat itu. Dan itu kebetulan jurinya ketua umum Masata. Ketua umum Masata. Ya. Jadi akhirnya kita juara 3 se-Indonesia. Desa wisata Kampung Kopi Rigis namanya. Kopi Rigis? Iya, Rigis Jaya. Itu daerah wisata di Lampung Barat juga ya? Daerah wisata Lampung Barat juga. Nah ini buat temen Ultimates yang penasaran seperti apa ya bisa dikunjungi. Kalau untuk Lampung Barat ada apa aja sih kalau boleh tahu yang menarik untuk dikunjungi sama Ultimates? Banyak ya. Kita ada Arum Jeram. Yang terkenal itu ada Negeri di Atas Awan. Negeri di Atas Awan. Ada air terjun. Ada Kawah Panaswo. Banyak wisatanya. Berarti ya bisa dibilang masih dilestarikan kan? Iya, ada sekolah kopi juga. Sekolah kopi? Iya, sekolah kopi. Satu-satunya sekolah kopi yang ada di seluruh Indonesia. Belajar kopi di situ? Iya, belajar kopi, wisata kopi, edukasi kopi di sana ada. Oke. Wah, menarik sekali itu Lampung Barat. Memang all about coffee kali ya jatuhnya. Oke. Itu, tapi kalau untuk Mas Hatta masih aktif. Masih aktif juga? Masih aktif. Tapi kalau sekarang tuh berarti memang lagi sibuk banget ya? Karena kan ini ada kopi, ada Mas Hatta, ada PLB segala macam. Sibuk. Terakhir apa yang Kak Wahyu kerjakan? Sekarang, dari mana? Saya direktur PT Fakta News Media Group. Saya juga punya media. Ya, punya media. Ini nggak ada di profil nih kayaknya nggak ada nih. Aku baru tahu nih. Nggak ada. Jadi fokus itu. Itu media online kah? Media online. Khusus di Lampung Barat, di Lampung. Khusus Lampung Barat ya? Di Lampung. Oke. Wow, jujur banyak banget cerita tentang yang pemuda ini sebenarnya bisa dicek lah ya gitu loh. Untuk dari PLB, untuk dari Mas Hatta segala macam gitu loh. Nanti aku juga pengen kembali lagi ya mengenai perbisnisan kopinya Kak Wahyu gitu loh. Sekarang kan orang-orang udah sangat sekarang semua di medsos, sekarang semua memakai teknologi. Betul. Apakah Kak Wahyu memakai itu semua atau enggak atau kayak ya dari Kak Wahyunya kayak gimana gitu loh. Tapi ada yang mau lihat lagi. Kalau gitu Ultimates, nanti kita ngobrol lagi tentang kopi-kopian lah pokoknya.
Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ulti Ulik Tipis. Ultimates masih di Ulti Ulik Tipis bersama Kak Teguh Wahyu. Hari ini ceritanya banyak banget ya, mulai dari memulai bisnis kopi yang bukan sembarang kopi, yaitu fat burner alias untuk orang-orang diet. Sebenarnya seperti saya juga sih. Kebetulan aku juga lagi ini Kak, aku lagi nge-gym juga gitu loh. Bagus nih konsumsi kopi ini. Bagus ya, cocok ya untuk semuanya ya. Cobain. Oh oke. Aku juga, tapi jatuhnya pahit. Pahit ya. Jadi kopi ini sebenarnya dia memang ada kandungan untuk membakar lemaknya, fat burnernya. Cuman kalau tidak dicampur dengan gula. Sebentar, ngomong soal gula. Ini tulisannya di sini ada gunakan gula rendah kalori bila perlu. Iya, kalau perlu seperti gula jagung. Ya kan? Okay. Adalah bahasanya nggak bisa sebut merek kan. Iya, ada dijual. Nggak apa-apa juga sih. Oke. Gitu. Oke. Cocok untuk inilah ya. Aku penasaran juga ya, nanti kita coba kali habis ini Ultimates ya. Buat Ultimates yang mau nyoba, beli sendiri. Ada nanti Instagramnya bakal aku masukin. Itu kalau dari Kak Wahyu sendiri nih, pernah nggak sih selama bisnis kopi ini, apa sebutannya ya, kesalahan mungkin kayak ada suatu permasalahan yang kayak paling Kak Wahyu inget gitu loh di bisnis kopi ya? Kayak fatal atau gimana? Ada cerita-cerita itu nggak? Yang nggak ada sih, ya paling nggak ada sih. Justru waktu pas kopi itu penjualan malah melesat ya? Iya, nggak ada sih. Kendalanya paling karena di situ kan pengiriman kurir itu jauh-jauh pada saat itu ya. Kalau sekarang udah banyak. Berarti kurirnya dari Lampung? Dari Lampung Barat ya? Dari Lampung Barat. Dan waktu itu? Jarang gitu. Akhirnya kita kalau untuk ngirim barang itu harus jauh, harus menempuh perjalanan 1 jam dulu gitu untuk ngirim barang gitu. Even yang dari Singapura itu aman? Maksudnya untuk pengirimannya aman? Kalau sekarang udah banyak kan. Ada A, ada B, ada C. Yes. Kalau cuma satu, si A itu aja gitu. Apa itu pas COVID? Jatuhnya pas lagi COVID tuh? Pas COVID, ya dari pas mulai kopi itu udah memang belum ada. Kalau sekarang udah rame jasa pengiriman. Tadi Kak Wahyu bilang bahwa pas COVID itu justru rame. Itu Kak Wahyu kaget nggak? Maksudnya kayak, tiba-tiba membludak nih gitu loh. Itu gimana tuh waktu itu riwehnya? Ya riuh banget lah pada saat itu ya. Zaman kopi itu kita ngurusin pengirimannya. Justru rame pada saat COVID. Kopi banyak dicari kan. Itu untuk daya tahan tubuh. Bener sih. Iya, apalagi ini fat burner juga ya. Bener. Karena pada saat itu kan orang nyari vitamin C habis. Nyari vitamin habis, nyari masker habis. Jadi orang berpikir, lah kemana untuk daya tahan tubuh kita? Makanya orang kopi. Alternatifnya ke fat burner kopi ya. Oke, berarti selama ini yang tadi berarti aku ambil yang paling ramai adalah pas COVID. Dimana itu ya bukan kendala sih, tapi lebih ke riwah lah ya. Waktu itu riwah banget dibanding sekarang gitu loh. Oke, karena emang orang-orang pada di rumah juga sih. Nah, tapi itu bisa nyambung juga sih, karena pertanyaan selanjutnya adalah maksudnya pas awal 2018 itu langsung memang jualnya tuh apa sebutannya ya? Platform. Omongan ke omongan kayak ini gue jual kopi atau gimana, atau langsung menggunakan sosial media waktu itu? Pada saat itu kita menggunakan sosial media. Langsung? Kita waktu itu bawa barang ini ke Jakarta. Kebetulan ada kawan namanya Bilian Wekan. Kebetulan dia artis sinetron. Jadi dia punya teman relasi teman-teman artis terkenal. Jadi di-endorse-in lah satu-satu. Pada saat itu di-tag lah di Instagram. Dari situ ramenya. Oke. Berarti dari situ ya? Dari situ. Dari promosi Instagram memang followersnya tuh udah luar biasa, sudah besar. Dari situlah orang-orang pada tahu YoFit Coffee ini ya. Oke. Nah sekarang aku mau nanya ke Kak Wahyunya tentang Kak Wahyunya dulu. Sebagai seorang pebisnis lah ya, aku bisa bilang ya di umur yang masih muda ini gitu loh. Dan mulainya lebih muda lagi gitu loh. Gimana cara nge-keep motivasi itu gitu loh. Gimana cara motivasi dan fokusnya di tengah tekanan bisnis yang ada, atau mungkin ya bisnis kopi, walaupun yang tadi Kak Wahyu bilang sebenarnya saingannya nggak ada ya jatuhnya ya untuk fat burner. Nggak ada gitu lah. Walaupun sebenarnya kalau aku pikir ya Kak, kayak ini kan kopi yang apa sebenarnya bukan umum. Kalau kopi yang umum kan banyak banget tuh. Banyak banget. Even yang lagi ini minum juga banyak kan gitu loh.
gimana sih cara mengatasi motivasinya gitu loh di tengah tekanan bisnis itu? Yang pasti sih kalau zaman sekarang ini kan kita memulai bisnis itu harus dimulai dengan yang namanya konsisten. Nah, kalau kita punya konsisten yang kuat, konsisten yang bisa kita pertanggungjawabkan, insya Allah bisnis itu akan berjalan terus. Tapi kalau kita memulai bisnis kita yang nggak konsisten, ya udah bisnis itu pun akan pudar dengan sendirinya. Makanya yang menjadi komitmen adalah konsisten tadi. Berarti memang konsisten itu kunci dari segala-galanya lah ya. Iya. Dan karena memang jatuhnya bisnis GeoFit ini memang bisnis utama, kerjaan utamanya Kak Wahyu jatuhnya ya? Iya, bisnis sampingan lah. Bisnis sampingan? Sekarang sampingan jadi sampingan. Oh iya, ada yang lain lah ya. Ada gitu, lain yang utamanya. lebih ini. Dan salah duanya si Mas Atta sama PLB itu? Itu kegiatan sosial, bukan bisnis. Beda, iya. Oke, kegiatannya ya maksudnya? Kegiatannya. Tapi untuk PLB dan Mas Atta itu menghasilkan nggak sih? Atau justru tidak? Oh, non-profit. Justru kita yang keluar uang. Wow. Kita yang keluar uang, kita yang membantu masyarakat, ya itulah. Karena pesan orang tua saya, jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Gimana sih caranya, maksudnya berani untuk melakukan itu semua gitu loh maksudnya? Dari Kak Wahyunya sendiri nih maksudnya? Ya karena kan pesan orang tua tadi yang menjadi kunci. Kita itu jangan jadi manusia yang sia-sia. Manusia yang sia-sia itu seperti apa? Manusia yang nggak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu manusia yang sia-sia. Apapun yang kita berikan, sekecil apapun yang kita berikan, kalau kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, itu kita jadi manusia yang tidak sia-sia. Gitu. Itu quotes yang bagus sekali, boleh diklip ya. Boleh diklip, bagikan ke semua media sosial ya. Berarti memang, ya kalau yang aku ambil memang dari orang tua lah ya. Maksudnya salah satu motivasi terbesarnya adalah orang tua gitu loh. Ingin selain memang untuk kebutuhan hidup, tapi juga ingin bermanfaat untuk orang tua ya. Dan alhamdulillah banyak juga kegiatan-kegiatan kita yang mendampingi masyarakat. Itu tidak kita terima sepeser pun. Bahkan kita yang keluar uang gitu loh untuk membantu masyarakat. Iya, yang tadi aku dengar sih maksudnya yang tentang LPG segala macam. Iya, tentang pembebasan hutang. Jadi banyak masyarakat yang terlilit hutang dari rentenir itu kita bebasin. Aku nggak expect sih yang tentang hutang rentenir. Sampai ratusan juta. Gitu. Dan memang maksudnya lancar tuh untuk yang alhamdulillah sampai sekarang. Mas, tapi masih ada yang kayak gitu? Masih. Karena kan banyak masyarakat ini yang terlilit hutang. Dan banyak juga oknum-oknum yang memanfaatkan situasi itu gitu loh. Menjerat masyarakat gitu. Itu jujur nih ya, maksudnya mendengar itu semua, aku masih nggak habis pikir sih, kayak sangat berani untuk mengeluarkan itu semua, maksudnya ya bagus sih maksudnya ya gitu loh, apalagi jadi menjadi ketua umum untuk suatu organisasi masyarakat yang tadi aku udah denger sangat bermanfaat gitu loh, memang hal yang lagi dibutuhkan masyarakat gitu-gitu sih. Ya saya sih ingin merubah stigma negatif aja sama masyarakat tentang ormas gitu loh. Tentang ormas, karena kan kebanyakan ya mohon maaf ada oknum-oknum. Sebenarnya ormas itu semua di Indonesia tuh baik, sesuai dengan perundang-undangan, sesuai dengan tupoksinya. Tapi kan ada oknum-oknum yang memanfaatkan itu semua gitu. Makanya kita pengen membuang stigma negatif itu tentang ormas. Ya, dan mungkin alhamdulillah si Ulti bisa menjadi media gitu loh. Ada loh ormas yang memang masih bisa bermanfaat untuk masyarakat luas gitu loh. Ya dimulai dari kota sendiri tuh udah hal yang sangat baik sih sebenarnya gitu loh. Betul. Bisa dicontoh sama Ultimates yang lain gitu loh untuk bikin-bikin kayak gini. Karena banyak kan saya lihat dari komen-komentar netizen gitu kan. Apa sih manfaat ormas? Apa sih manfaat ini? Cuman sapa masyarakat itu saya banyak baca di komentar-komentar netizen. Nah, jadi saya dari situlah saya harus bisa membuktikan bahwa ormas itu tidak seperti itu. Gitu. Oh, berarti memang salah satu motivasi dari situ ya? Iya. Ingin membuktikan bahwa ormasnya ada yang bermanfaat untuk masyarakat. Sangat bermanfaat malah. Semua ormas bermanfaat sebenarnya. Cuma kan ada oknum-oknum. Ketutupan. Iya, ketutupan sama oknum-oknum yang menyalahgunakan profesi ormas tadi. Iya, oke. Nah, kalau dari Kak Wahyu nih, setelah semua yang diceritain sama Kak Wahyu tadi, mungkin ada nggak sih untuk pesan-pesan untuk Ultimates muda yang pengen berbisnis juga, apapun sebenarnya sih, nggak mesti kopi ya gitu loh, banyak juga sekarang yang orang-orang jualan online ya. Tapi ini ada kan biasanya sekarang itu tuh di shop-shop, shop ya kayak gitu-gitu lah gitu loh, banyak lah gitu loh. Ada juga GeoFit, ada juga. Ada semua. Oke, berarti memang sudah tersedia semua platform ya. Nah, tapi untuk ada nggak nih pesan dari Kak Wahyu yang ingin memulai bisnis para Ultimates yang tersesat ini? Bercanda. Ntar gue diiniin lagi. Jadi kalau untuk anak muda, kalau mau memulai bisnis itu yang pertama kita harus bisa membaca pasar dulu.
Menarik. Marketnya harus kita baca, ini bagus nggak, ini oke nggak, gitu kan. Tentunya kita harus jadi surveyor dulu, harus survei ke sana sini. Nah, kita harus membaca market, itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan memulai dari modal besar dulu. Kita lakukan modal kecil, tapi itu konsisten. Nah, modal kecil itulah yang bisa membuktikan bahwa kita, oh ini usaha ini ternyata bagus nih. Nah, kalau kita udah mulai modal besar, tiba-tiba nggak laku, rugi. Nah, kebanyakan yang terjebak usaha itu seperti itu. Makanya yang pertama itu kita baca market, modalnya jangan besar dulu, kecil dulu. Yang ketiga, yang kunci utama adalah konsisten. Itu aja sih. Berarti untuk Geofit pun juga waktu itu memulai dari kecil dulu ya? Modal kecil dulu. Tapi, nah aku penasaran deh sama, sebelum lanjut ya maksudnya, aku penasaran sama kayak riset pasarnya waktu itu yang Kak Wahyu incer tuh apa sih sebenarnya, kayak mungkin umur atau ya apa namanya kotanya gitu-gitu. Yang Kak Wahyu incer tuh di mana waktu itu? Dulu itu yang aku incar itu adalah dunia kesehatan ya, dunia gym ya pada saat itu. Oke. Jadi aku ngebaca pasar itu. Mereka suka minum kopi juga, kopi-kopi diet hijau, tapi mereka itu nggak suka dengan aromanya, kayak jamu. Makanya aku ciptakanlah kopi Fat Burner ini, jadi aku jual sama mereka. Gitu. Oke, berarti apa ya, terinspirasi dari teman-teman di gym kali ya? Teman-teman di gym pada saat itu. Oke. Teman-teman gym pada suka ngopi, tapi juga ini gym gitu loh, biar sehat juga. Gimana untuk disatukan? Ya inspirasi bisa datang dari manapun gitu loh, dan dijadikan pundi-pundi juga gitu ya. Betul, sangat menarik ini. Oke. Terakhir banget dari Kak Wahyu, aku pengen tahu nih, misalnya kayak ini kan Kak Wahyu sekarang udah memulai bisnis dari 2016, riset segala macam. Sekarang ini kita ngomongin apa ya? Berandai-andai lah ya. Iya, benar. Misalnya Kak Wahyu bisa ke masa lalu, mau menasihati apa nih ke Kak Wahyu yang di umur 2016 itu? Ya apa ya? Kalau masa lalu sih nggak pernah saya sesalin ya, karena itu menjadi menjadi acuan untuk kita seperti sekarang gitu. Jadi dari kesalahan itu kita bisa menjadikan pelajaran. Artinya kita jangan takut salah, jangan takut menyalahi diri kita di kehidupan masa lalu kita. Karena dari situ kita bisa belajar memperbaiki diri. Artinya dari kesalahan kita harus bisa merubah kesalahan itu menjadi sesuatu yang pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Seperti itu. Oke. Berarti kalau aku ini jangan takut salah kali. Jangan takut salah gitu loh, karena salah justru itu belajar. Itu dia. Jadi aku nggak mau menyalahi diri aku yang dulu gitu. Ya tentunya dari kesalahan itu bisa membawa keberuntungan seperti sekarang. Iya. Harus seperti itu biar jadi seperti ini gitu kan ya. Betul. Oke. Kak Wahyu, sepertinya udah habis waktunya ya. Tapi nggak apa-apa, justru ini banyak banget pelajaran yang bisa aku ambil, ambil juga. Jadi terima kasih sudah datang ke Ulti. Sama-sama. Nanti kita cobain. Cobain boleh coba sama kawan-kawan. Ultimate juga yang mau beli ada, nanti Instagramnya bakal gue taruh lah ya di sela-sela videonya. Kalau gitu terima kasih. Kalau aku izin tutup dulu ya. Siap. Terima kasih Ultimate sudah nonton Ulti kali ini. Insya Allah kita ketemu lagi di Ulti selanjutnya. Thank you.